Siapa tahu itu gelang baru abis dibeliin sama Umi, ya kan? Saya umumin aja deh, Tom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih aja, Pak Ang kagak mau dengerin omongan gue. Bodoh amat. Jangan berprasangka. Tapi waspada boleh, Vi. Saya pengen cek. Biar Ismet nanti menjadi soleh. Kayak gue. Jangan tegar. Tenangkan jiwa. Alhamdulillah. Megah. Diki, Bang. Jenggot mata-matanya gondrong, Bang. Bener, Bang. Jenggot sengaja disuruh buat minta maaf ke Bondan supaya dia bisa masuk lagi ke Makmur. Dan supaya dia tahu strateginya Bondan buat ngelawan Gondrong. Diki, Bang. Ngapain ya, Dik? Ada masalah. Diki dengar pembicaraan kita, Bang. Gue yakin bentar lagi Makmur bakalan panas. Anak-anak Makmur masih curiga sama Bondan. Seperti kata Ayu. Jadi, kita bikin kecurigaan mereka jadi semakin nyata. Tapi kalau Jenggot pergi dari Makmur dan dia kembali lagi ke Gondrong, semua bakal sia-sia, Bang. Gak bakal. Jenggot gak bakalan balik lagi ke Gondrong. Jamin. Kita yang bakal hadap dengan cara halus. Sekarang kita jalankan rencana selanjutnya. Lu yang pegang, Ang. Coba diumumin aja, Kang. Lu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain lu liatin gue? Ogah. Gua kagak mau ikut-ikutan. Bentar. Mendingan tuh gelang lu kasih Patin. Siapa tahu itu gelang punya Patin. Nah, kalau beneran punya dia, itu bisa jadi nilai plus Ang buat lu, Ang. Luar biasa, lu bisa jadi hero-nya Patin, Ang. Hero, pahlawan, Ang. Tapi kayaknya bukan punya Patin deh. Yaelah, tahu-tahuan lu itu bukan punya Patin. Ang, kan gue bilang siapa tahu itu gelang baru abis dibeliin sama Umi, ya kan? Saya umumin aja deh, Tom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih aja, Pak Ang kagak mau dengerin omongan gue. Bodoh amat. Jangan berprasangka. Tapi waspada boleh, Vi. Saya pengen cek. Apa Bang Jenggot bener-bener datang ke Makmur atas kemauan dia sendiri apa bukan, Vi? Ya kalau itu sih boleh. Lu boleh waspada. Tapi ingat, lu jangan sampai nyinggung perasaan yang bersangkutan. Karena bisa jadi Jenggot memang kesana benar-benar mau insyaf. Kasian ya. Tapi wabil khusus buat Koreng, lu lebih paham lah dia gimana orangnya. Jangan lu ladenin. Iya, Vi. Mau kondangan, Mak? Kagak. Emak kagak mau kalah sama perempuan itu. Kalau emak dandan, emak yakin emak pasti jauh lebih cakep ketimbang dia. Perempuan siapa, Mak? Perempuan yang suka maksa-maksain kerjanya sama Mang Dharma. Pasti sekarang dia lagi tawa kegirangan karena Mang Dharma balikin foto emak. Emak yakin pasti dia tuh yang maksa-maksa Mang Dharma balikin foto emak. Sebenarnya Mang Dharma mau aja
Ya Allah, saya harus bagaimana ya Allah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biar saya aja teh. Makasih ya, Mang. Mang Dharma, Iya teh. ini tadi jatuh. Kang Jenggot teh beneran udah insaf Kang Bondan? Insya Allah, Bro. Tapi gimana atuh kalau Kang Jenggot teh masih belum bener-bener insaf? Jangan gitu doanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jagain Bang Boy. Oke, lagi seru nih. Ya, Kang Apoy. Bisa kali kagak sujon. Jangan pernah menghakimi masa lalu seseorang. Bisa jadi orang yang punya masa lalu buruk dan kita yang punya masa lalu bagus ternyata jauh lebih baik daripada kita di masa kini. Ada seseorang yang hampir membunuh Rasulullah, tapi akhirnya makamnya tepat berdampingan dengan makamnya Rasulullah. Umar bin Khattab. Ada seseorang yang selalu memerangi agama Allah, tapi akhirnya sampai dijuluki sebagai pedangnya Allah dan membela agama Allah. Siapa dia? Khalid bin Walid. Sudahlah, hidup itu ke depan, bukan ke belakang. Dan satu lagi, Sar, Ngok. Iya Kang. Iya, Bang. Masalah yang selalu menjadi konflik dalam rumah tangga adalah mengungkit-ungkit masa lalu. Kita mah nggak pernah ya Neng. Insya Allah, Bang Apa. Amin. Amin. Insya Allah. Gimana kalau orang yang namanya Ismet jadi gabung sama kita? Jadi muridnya Untung. Jangan sampai terjadi. Pokoknya jangan sampai dia masuk sini. Kalau dia sampai masuk sini, rencana kita bisa kacau, Tur. Ya juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ustadz, Bang Ismet gimana? Baik, sehat, baru aja ketemu. Bukan itu maksudnya. Bang Ismet jadi nggak ngaji ke sini? Oh, itu maksudnya. Sepertinya Ismet masih malu-malu. Sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam Ismet, dia mau berada di sini, di tengah-tengah kota. Kita Bang Ustadz. Kepleset dikit. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Ingat muridku, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Maaf Bang, jangan sholat di sini. Musolanya lagi kami bersihin. Ini rumah Allah. Kapan nih gue mau masuk hak gua? Apa hak lu ngelarang gua? Tapi kan musolanya lagi dibersihin Bang. Sebaiknya Abang sholat aja dulu di lapak Abang.